Biar aku yang pergi. Episode 22. Sementara itu, Marissa dan Dewi sedang sibuk melayani tamu. Tiba-tiba terdengar suara Hafiz berteriak dan suara Dava menangis. "Dia tidak mau sama kamu, jangan dipaksa," teriak Hafiz marah. "Ada apa, Fiz? Kenapa teriak-teriak?" tanya Dewi. Mama, teriak Dava memeluk Marissa. Siapa ini, Riz? Teman kamu?" tanya Dewi ketika melihat Mila. "Mungkin Dava mengantuk, biar Risa tidurkan dulu di kamar," ucap Marissa menggendong Dava dan membawanya ke kamar. Dewi bingung melihat Marissa pergi begitu saja meninggalkan Mila. "Oh, kalau bukan teman Marissa, berarti ini teman Hafiz. Silakan duduk," ucap Dewi. "Assalamualaikum Tante," ucap Mila. "Waalaikumsalam," ucap Dewi. "Ma, ini Mila, Mami Dava," ucap Hafiz. "Dia datang ke sini mau ketemu sama Dava." "Apa?" ucap Dewi terkejut. "Kalian ngobrol lah, Mama banyak kerjaan di dapur." Lalu Dewi pergi ke dapur meninggalkan Mila di ruang tamu bersama Hafiz. "Kamu lihat kan? Mama kamu tetap gak suka sama aku," ucap Mila. "Kamu pasti udah tahu sebabnya kan?" tanya Hafiz. "Kenapa?" tanya Mila. "Karena aku dulu seksi." "Aku sudah berubah, Fiz. Udah tutup aurat. Tapi mama kamu tetap gak suka aku," ucap Mila. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan Mila. "Atau karena kita nikah tanpa restu, lalu aku meninggalkan kamu dan Dava?" tanya Mila. "Please Hafiz, nikahlah dengan aku. Aku akan menebus semua kesalahan aku." "Sudahlah Mila, kamu jangan berharap aku tidak akan kembali sama kamu. Aku tidak mau Marissa pikir yang bukan-bukan. Kamu datang ke sini mau ketemu Dava kan? Sekarang udah ketemu, kamu boleh pulang," ucap Hafiz sambil berjalan ke kamarnya meninggalkan Mila di ruang tamu. Sementara itu di kamarnya Dava udah tertidur. Lalu Marissa mulai memikirkan Mila. Mengapa Mila datang ke sini? Kalau mau datang untuk Via dan Isma, kenapa harus berdua-duaan seperti itu? Akhirnya apa yang aku takutkan terjadi juga. Aku yakin Mila akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Hafiz. Mau gak mau, aku harus bersabar. Karena aku sayang keluarga aku, ucap Marissa dalam hatinya. Lalu Marissa pergi mengambil wudhu karena dia belum sholat zuhur. Ketika akan sholat, tiba-tiba Hafiz masuk. "Mila udah pulang?" tanya Marissa. "Gak tahu, biarlah dia sendiri." "Gak baik biarin dia sendiri di luar," ucap Marissa. "Kan ada Farah yang meladeni dia," jawab Hafiz. "Saya mau sholat. Tunggu Mas ya, ambil wudhu sebentar." Marissa mengangguk, lalu mereka pun sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Hafiz berkata, "Sayang, maafin Mas ya soal tadi." "Untuk apa minta maaf? Bukan salah Mas," ucap Marissa.
Mas minta maaf. Mas janji tidak akan meninggalkan saya sampai kapanpun, ucap Hafiz tersenyum. Marissa pun tersenyum mendengarkan ucapan Hafiz. Sementara itu, tampak Mila keluar dengan terburu-buru. Atikah yang menunggu di luar merasa heran melihat tingkah Mila. "Atikah, yuk pulang," ucap Mila. "Kenapa? Hafiz gimana? Dia setuju mau nikah sama kamu?" tanya Atikah. "Kamu jangan tanya macam-macam, aku stres," jawab Mila. Aku capek nungguin kamu dari tadi, masa gak ada hasil," ucap Atikah. "Dia gak mau nikah sama aku," jawab Mila. "Yuk pulang." "Itulah, kan aku sudah bilang, kamu aja yang bandel gak mau dengerin nasihat aku. Sekarang kamu sendiri yang malu," ucap Atikah. Tika, muka aku ini memang muka gak tahu malu. Aku akan pastikan aku akan nikah dengan Hafiz. Dia akan masuk dalam jebakan aku, ucap Mila. "Oke, kita tunggu," ucap Atikah tersenyum. Lalu mereka pun meninggalkan rumah Hafiz. Sementara itu di rumah Mila, tampak papa dan mamanya sedang ngobrol di ruang tamu. "Mila mana?" tanya Dodi. "Mila dari tadi pagi sudah keluar, Mas. Katanya pergi kondangan," jawab Aisyah. "Iya, tapi gak mungkin, udah sore begini belum pulang juga," tanya Dodi. "Dia taunya foya-foya aja. Nanti akhir bulan minta uang. Kerja malas. Sampai kapan dia mau begini terus? Kapan dia mau kerja di perusahaan saya?" "Dia cuma pergi sama Atikah. Kenapa Mas marah-marah?" ucap Aisyah. "Kamu selalu membela dia. Sampai sekarang kita gak pernah kenal sama cucu kita," ucap Dodi. "Kapan dia mau bawa cucu kita ke sini?" Mila itu memang tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu. "Tolong kamu menasehati dia. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak baik dan mempermalukan keluarga kita." Mas ini suka mikir yang enggak-enggak," ucap Aisyah emosi. "Kalau dia gak mau bantu saya di kantor, saya akan memberikan semua harta saya sama anak yatim dan fakir miskin. Dia tidak akan dapat sepeser pun," ucap Dodi marah. Aisyah hanya diam mendengarkan ancaman suaminya. Malamnya tampak Atikah dan Mila sedang berada di sebuah klub malam. "Tik, kamu tahu gak? Aku sekarang lagi stres. Anakku sendiri gak kenal sama aku. Dia maunya sama perempuan kampung itu," ucap Mila. "Mil, anak kamu itu gak kenal sama kamu. Jadi dia gak mau sama kamu. Aku lihat Marissa sangat sayang sama Dava," ucap Atikah. "Itu cuma taktik dia aja untuk mengambil hati Hafiz. Nanti kalau mereka udah punya anak, pasti dia udah gak sayang sama Dava," ucap Mila emosi. "Terus Mama Hafiz masih aja gak suka sama aku. Padahal aku sudah berubah," ucap Mila. "Udah tahu Mama Hafiz gak suka, tapi kamu masih aja berharap sama Hafiz," ucap Atikah heran. "Mamanya suka atau tidak suka, aku gak peduli," ucap Mila. "Udahlah Mila, jangan ganggu keluarga Hafiz," ucap Atikah. "Yuk kita dance." Dari kejauhan Atikah melihat Damar. "Hai Damar," ucap Atikah. "Hai," jawab Damar. "Mila, kenalkan ini Damar," ucap Atikah.
"Hai," ucap Mila dingin. "Yuk order minuman, biar saya yang traktir," ucap Damar. "Sorry ya, saya nggak minum dengan stranger," ucap Mila. Lalu meninggalkan Damar dan Atikah. "Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Teman aku itu agak emosian," ucap Atikah. Damar mengangguk mendengarkan ucapan Atikah. Sementara itu tampak Marissa sedang menidurkan Dava sambil melamun. Sebenarnya Mila mau apa? Kalau mau mengambil Dava, aku nggak bisa melarangnya, karena Dava ini memang anak kandungnya. Tapi kalau dia mau Hafiz kembali bagaimana? Lalu Marissa teringat nasihat ayahnya tentang anak. Kalau mau ada anak, aku harus hamil. Dulu pikir Marissa. Tapi bagaimana mau hamil kalau tidak pernah berhubungan, pikir Marissa. Tiba-tiba Hafiz masuk ke kamar. "Sayang, lagi ngelamun apa? Kenapa belum tidur?" tanya Hafiz. "Kamu mikirin Mila?" Marissa menggeleng. "Bukan, Mas. Risa mikirin kita," ucap Marissa. "Mas minta maaf soal tadi siang," ucap Hafiz. Marissa mengangguk, lalu memegang tangan Hafiz. "Mas, Marissa sudah siap lahir batin untuk menjadi istri Mas. Kalau Mas benar-benar sayang sama Risa, izinkan malam ini menjadi saksi cinta kita berdua," ucap Marissa malu-malu. Hafiz kaget mendengarkan ucapan Marissa. "Mas gak mau memaksa sayang," ucap Hafiz paham. "Enggak, Risa ikhlas," ucap Marissa. Hafiz tersenyum mendengarkan ucapan Marissa, lalu mencium tangan Marissa dengan mesra. Keesokan harinya, tampak Isma dan Via sedang menyiapkan sarapan. Lalu Hafiz dan Marissa muncul dengan bergandengan tangan. "Wow, mesranya, mengalahkan pengantin baru. Mengapa telat bangun?" tanya Kak Isma. Hafiz tersenyum mendengarkan ucapan Kak Isma. "Apa salahnya kalau kita seperti pengantin baru?" ucap Hafiz tersenyum sambil menatap Marissa. Lalu Via dan Kak Isma tertawa. "Aduh, ramenya. Hafiz, tolong panggil Papa, Dani dan Taufan sarapan bareng," ucap Dewi. "Oke, Ma," ucap Hafiz. Lalu mereka pun sarapan bersama. Kemudian Hafiz mengantarkan Marissa ke kantornya dan langsung pergi ke pengadilan. Sementara itu, tampak Mila sedang sarapan dengan Atikah. "Mila, mengapa kamu baru bangun? Aku udah mau berangkat kerja. Kamu sih terlalu banyak minum tadi malam." "Aku minum juga, tapi gak seperti kamu," ucap Atikah. "Oh ya, Damar itu ganteng kan? Sebenarnya aku suka sama dia. Tapi sepertinya dia suka sama kamu," ucap Atikah. "Enggak lah, aku maunya sama Hafiz," ucap Mila. "Jangan kamu ganggu lagi si Hafiz itu. Kamu pikir dia mau sama kamu? Coba berpikiran yang positif. Peluang sudah di depan mata. Kamu kan butuh suami untuk menutupi kehamilan kamu. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung Damar itu suka sama kamu." Mila hanya diam mendengarkan ucapan Atikah. Setelah sarapan, Mila pulang ke rumah orang tuanya. Setelah berganti pakaian, Mila kemudian bersiap-siap hendak pergi lagi. Lalu dia berjumpa dengan mamanya di ruang tamu.
Pergi dulu, Ma, ucap Mila. Kamu mau kemana lagi, Mila? Tanya Aisyah. Gak pernah tinggal di rumah. Mila cuma ke rumah Atikah aja, gak kemana-mana, Ma, ucap Mila. Papa kamu udah gak sabaran. Kapan kamu mulai kerja di kantornya? Tanya Aisyah. Mila hanya diam mendengarkan ucapan mamanya. Terus satu lagi, kapan kamu bawa cucu kami datang ke rumah ini? Ucap Aisyah. Mila ada sedikit masalah sama Hafiz, makanya belum bisa bawa Dafa ke sini, ucap Mila. Sebenarnya apa masalah kamu, Mil? Tanya Aisyah. Hafiz kan udah janji mau nikah sama Mila, tapi tiba-tiba gak jadi, makanya Mila jadi stres. Tapi Mila janji kalau masalah Mila sama Hafiz selesai, Mila akan ajak Dafa ke sini, ucap Mila. Lalu dia berjalan keluar dari rumah mamanya. Aisyah menarik napas panjang melihat kelakuan Mila. Sementara itu di kantornya tampak Dodi, papa Mila, sedang bicara dengan teman lamanya Usman. Saya mau minta pendapat kamu. Bagaimana caranya saya mengambil tindakan undang-undang untuk mantan suami anak saya, Mila, ucap Dodi. Untuk kasus apa? Tanya Usman. Merebut kembali hak asuh cucu saya dari mantan suami Mila. Dia pewaris tunggal kekayaan saya, jawab Dodi. Siapa mantan suami Mila itu? Tanya Usman. Itulah, saya nggak kenal. Waktu kuliah di Australia dulu, dia menikah. Setahun kemudian bercerai dan punya anak, jawab Dodi. Mengapa kamu gak minta anak kamu menghubungi mantan suaminya itu dan bicarakan baik-baik? Jadi kamu bisa ketemu sama cucu kamu itu, ucap Usman. Nah, itulah masalahnya. Anak saya itu tidak peduli sama anaknya. Jadi setiap saya suruh dia bawa cucu saya ke rumah, gak pernah dilakukannya, ucap Dodi kesal. Oke lah, kalau begitu saya akan coba hubungi pengacara saya untuk membantu kamu menyelesaikan masalah ini, ucap Usman. Oke, terima kasih banyak, ucap Dodi senang. Kemudian Mila pergi ke kantor Hafiz. Hafiz gak masuk kerja? Tanya Mila. Pagi ini dia ada kasus di pengadilan, jawab Atikah. Mil, udah berapa kali aku bilang sama kamu, jangan ganggu Hafiz di kantor. Nanti papa aku marah. Kamu kan teman baik aku. Gak mungkin kamu tega lihat aku kena marah. Aku cuma mau ketemu sama Hafiz, jawab Mila serba salah. Kalau mau ketemu di luar sana, jangan di sini, ucap Atikah emosi. Oke lah, aku pulang, ucap Mila sambil berdiri dan berjalan keluar ruangan. Mil, aku bukannya mengusir kamu, ucap Atikah gak enak hati. Gak apa, aku mengerti, ucap Mila. Lalu Mila keluar dari kantor Atikah. Tapi di parkiran dia bertemu dengan Hafiz. Hafiz, panggil Mila. Kamu ngapain lagi datang ke sini? Kan aku sudah bilang gak mau lagi ketemu sama kamu, ucap Hafiz kesal. Hafiz sayang, aku datang ke sini karena aku rindu kamu, jawab Mila. Bagus, kamu pergi sekarang sebelum aku usir, ucap Hafiz. Tega kamu ngusir aku ya. Dengar ya Hafiz,
Aku datang ke sini karena aku ingin berbaikan dengan kamu, mau menebus semua kesalahan aku. Ucap Mila. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Coba kamu pikirkan kebaikan Dava. Kita bisa jaga dia sama-sama. Kamu gak mau begitu. Gak mungkin istri kamu marah. Lagi pula kamu kan sanggup beristri 2. Dengar ya Mil, walaupun aku sanggup kawin lagi, aku gak akan kawin sama kamu, jawab Hafiz. Aku datang ke sini dengan cara baik. Kalau kamu masih menolak, jangan sampai aku pakai cara kasar untuk mengambil Dava dari kamu, ucap Mila. Lalu dia berjalan meninggalkan Hafiz. Hafiz terdiam mendengarkan ancaman Mila. Dia kesal melihat Mila yang berani mengancamnya untuk merebut Dava darinya. Aku gak akan membiarkan kamu merebut anak aku, ucap Hafiz dalam hatinya. Lalu dia berjalan ke kantornya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.